Online. Semangat pagi kawan Inspira yang luar biasa. Pada hari ini kita patut berbangga hati, patut bahagia, patut dan pantas untuk memiliki sebuah perasaan optimis di Jumat yang berkah ini. Pada hari ini kita akan berbicara dengan tema yang cukup memberikan dampak yang luar biasa apabila kita meyakininya. Baiklah, dan kita hadir kali ini menemani Anda dalam sebuah acara yang berlangsung sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat dan Timur tentu saja disesuaikan dengan waktunya masing-masing. Pada kesempatan hari ini kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi dengan menggunakan nomor 082146595232 dan Anda juga bisa memberikan komentar di halaman komentar di fanspage manapun saja Anda mendengarkan dan juga menontonnya, yaitu di Inspirasi Prabu, Aku Blesti Kamu, Agen Teh Blesti Bali. Dan bila di antara Anda memiliki fanspage, Anda pun bisa mensebarluaskannya, men-share. Karena kami mempunyai prinsip bahwa apapun yang Anda lakukan tidak ada sia-sia untuk sebuah kebaikan. Baik, kita sambut seorang narasumber kita yang luar biasa yang pada hari ini selalu peduli dan care terhadap urusan komunikasi dengan siapapun, termasuk komunikasi dalam acara siaran. Di kesempatan hari ini adalah siarannya Dialog Blesti Jakarta Bali. Semangat pagi Pak. Apa kabar Pak Afianto? Ya, semangat pagi Pak Bram. Mantap Pak Bram. Semangat pagi juga kawan-kawan mitra usaha cakap yang ada di seluruh tanah air. Salam ceria, salam sehat, salam sejahtera buat kita. Salam semua. Besar juga, berkah dan besar. Ya, pada hari ini temanya sangat luar biasa. Apapun yang kita jadikan tema pasti luar biasa, Pak. Karena dari dialog ini tentu saja kita akan jadikan sebuah momen untuk pencarian secara digital bagi mereka-mereka yang memerlukannya dan juga bagi Anda yang ingin menyebarluaskannya. Baiklah, kita akan bicara tentang leader. Ciri-ciri leader sukses, tema yang menarik, dan Pak Afi bisa di introduction sebenarnya leader itu apa dan juga bagaimana sih sebenarnya leader dalam pengertian yang lebih luas. Apakah juga unsur-unsur pemimpin, unsur-unsur yang berhubungan dengan seperti katakanlah orang yang ada di rumah tangga, apakah dia juga disebut bisa sebagai leader, apakah juga orang yang diduduk di pemerintahan sebagai pemimpin itu leader, PNS dan sebagainya. Silakan Pak. Oke, semangat pagi semua. Hari ini topik yang sangat menarik dan hari ini kita akan berbicara semua orang pasti pengen sukses. Satu, ya semua orang pasti pengen menjadi pemimpin, leader, ya kan? Nah, kita harus ngerti dulu leader itu sebagai seorang pemimpin itu artinya minimal setiap orang itu jadi pemimpin, minimal. Artinya dia pertama dia memimpin dirinya sendiri. Kalau ada orang hidupnya tidak teratur, hidupnya berantakan, berarti dia tidak berhasil memimpin dirinya, ya kan? Nah, setelah itu mimpin dalam keluarga, mimpin dalam komunitas atau dalam perusahaan, mimpin di satu perusahaan, mimpin di satu pemerintahan dan sebagainya. Jadi semua ini adalah pemimpin. Tapi nanti kita akan bicara lebih spesifik pemimpin seperti apa dan di dalam bisnis apa. Karena kalau kita bicara pemimpin itu general, ya. Nah, tentunya sebagai seorang pemimpin biasanya a good leader is a good follower. Nah, itu sering kali kita dengar seorang pemimpin yang baik biasanya itu dari bawah dulu menjadi seorang pengikut yang baik. Kenapa saya katakan kalau dia menjadi pengikut dari bawahan yang baik, menuruti atasannya, melakukan tugas-tugas yang baik, nanti dia akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, itu jadi ini. Nah, pemimpin itu bukan dilahirkan dari Pak Bram.
ya. Jadi pemimpin itu adalah harus lewati proses yang dia jalani, ya, dari hal-hal yang kecil dari setiap hari, ya. Jadi tidak ada pemimpin dilahirkan jadi seorang pemimpin, ya, nggak ada tuh, nggak ada. Semua kita dilahirkan sama, ya kan. Nah, jadi kalau kita bicara pemimpin, nanti lebih detailnya kita akan bicara sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh pengikutnya sebagai seorang pemimpin yang sukses, ya. Tapi prolognya adalah saya bicara adalah pemimpin secara general, ya. Jadi kalau Anda mau menjadi pemimpin yang baik, a good leader is a good follower. Jadi sebagai seorang, kalau kita sebagai seorang pengikut kita berontak terus, nanti kalau kita jadi pemimpin pasti kita akan diberontak juga sama orang-orang yang kita pimpin gitu, Pak Bram. Waduh, jadi ini sebenarnya akan menarik dari awal sampai akhir ya. Bisa diceritakan bagaimana sekelumit untuk memotivasi ke dalam diri, bagaimana memimpin untuk diri sendiri itu seperti apa sih implementasinya dulu, Pak? Silakan. Ya, jadi sebenarnya dimulai dari hal-hal yang sederhana aja, Pak. Hal-hal yang kecil, ya kan, artinya dari setiap hari apa yang kita lakukan, kita menyadari bahwa dengan sadar apa yang kita lakukan, semua ini kan ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan demikian, nanti ke depannya konsekuensinya apa? Mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya menepati, misalnya kalau kita janji orang, kita menepatinya, itu sudah langkah awal, ya. Belajar untuk disiplin, ya kan. Kita melakukan sesuatu apa, kita belajar bertanggung jawab. Kita melakukan sesuatu apa, kita juga harus berpikir nanti apa efeknya ini kalau saya lakukan ini, apa untungnya, apa ruginya bagi orang lain, ya, apa untung dan apa ruginya bagi diri sendiri. Nah, jadi semuanya itu sebenarnya dari kebiasaan, Pak. Ya, pemimpin dari kebiasaan. Tentu nanti ada spesifiknya, ciri-ciri leader yang sukses itu seperti apa. Ada ciri-ciri, karena ciri-ciri yang nanti saya ceritakan itu adalah pengalaman-pengalaman memang orang yang sudah melewati dan sudah berhasil. Bukan teori, ya. Tapi artinya saya melihat ya ada kesamaan orang pemimpin-pemimpin yang sukses pasti ada kesamaannya, ya. Nah, bukan berarti ciri-cirinya hanya ini aja, tidak. Tetapi yang kita ambil adalah secara umum, ya. Tentu ada juga yang secara spesifik, gitu, Pak Bram, ya. Ya, jadi saya ingatkan lagi kepada kawan-kawan semuanya, Anda bisa atas dasar pengalaman Anda bisa bercerita tentang hubungannya dengan urusan leadership, hubungannya dengan pemimpin dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan akan hal itu kita sharing informasi di nomor 082146595232 online langsung. Apabila Anda ingin video atau wajah Anda ditampilkan, maka sistem kami akan memungkinkan wajah Anda juga tampil di sini. Apabila Anda hanya suara saja, maka sistem memungkinkan dari kami hanya suara saja. Dan apabila di antara Anda hanya ingin memberikan komentar dalam bentuk tulisan, silakan. Jadi berbagai jurusan dan cara ada di sini. Ya, Pak, berbicara soal cara, ada kalanya seseorang itu kan ingin menjadi pemimpin itu kan dikader dari keluarganya, dikader dari skala oleh dirinya sendiri. Dan ada juga orang-orang yang tidak dikader apa-apa, jalan aja pokoknya dia berjuang dan juga berurusan dengan hal-hal yang dengan pergaulan dan sebagainya. Bagaimana kondisi-kondisi ini bisa membuat lebih baik dari seseorang? Ya, jadi pemimpin itu jadi pemimpin yang baik dan benar, ya, artinya benar dan baik. Tentunya ada patennya, gitu, artinya polanya, gitu ya. Jadi sekarang ini kita sebenarnya nggak sulit, Pak, nggak sulit untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang penting satu, dasarnya mau belajar. Ya, mau belajar dari pengalaman orang-orang, bisa lewat buku, lewat video, lewat apa. Kalau ada orang suka baca, bisa. Kalau saya sendiri memang nggak suka baca, Pak Bram. Saya lebih suka nonton. Jadi saya lebih suka mengambil intisarinya, ya. Kalau baca ini kan panjang, waduh, banyak sekali kan. Tapi kalau lihat daripada misalnya
talk show orang, diwawancara kenapa Anda sukses, kenapa Anda memimpin satu institusi atau perusahaan bisa berhasil. Tentu yang dia lakukan adalah praktek yang dia alami, ya. Jadi kalau kita lihat buku ini kan ceritanya panjang, sejarah orang-orang sukses. Tapi kalau kita lihat talk show kan ada ringkasannya. Nah, saya lebih suka, tipe saya adalah lebih melihat gitu langsung, ya. Jadi tipe orang-orang yang lebih praktis lah, nggak mau terlalu, karena terusang Banyak itu teori. bukan teori. Buku itu bukan teori. Buku itu sebenarnya detailnya perjalanan kesuksesan seseorang dituangkan dalam satu buku. Tapi itu kan panjang, ya kan? Nah, saya tipe orang yang nggak sabaran, karena kutip, nggak bisa baca buku ini. Saya tipe orang itu, kalau orang bilang itu ekstrovert. Ekstrovert. Jadi setiap orang beda-beda, ya. Saya tipe orang yang ekstrovert, yang tipe orang lapangan lah, tipe orang istilah lapangan, lebih sesuatu yang praktis, ya. Nah, bukan tipe orang yang introvert di dalam baca buku, kan ada macam-macam, ya. Kedua, saya tipe orang yang tidak terlalu detail bahas satu-satu. Kalau buku itu kan detail sekali, kan. Nah, saya lebih cenderung adalah belajar dari pengalaman orang yang betul-betul berhasil. Apa sih bedanya dengan leader satu dengan yang lain yang berhasil sama tidak? Nah, itu saya lebih cenderung ke sana, Pak Bram. Oh, gitu, ya. Jadi setiap orang beda-beda cara belajarnya. Tapi intinya tetap bisa. Satu, kita bisa belajar dari pengalaman orang yang sukses. Kedua, kita bisa belajar pengalaman dari apa yang kita alami, apa yang kita lewati. Ya, tentu itu semua mengajarkan kita untuk lebih maju, lebih sukses, gitu, Pak Bram. Ya. Jadi itu kembali kepada masing-masing gaya itu. Tapi yang penting satu, mau belajar, itu aja. Mau belajar. Okay. Kalau nggak mau belajar dan tidak mau memperbaiki, ya susah, Pak. Iya, luar biasa, Pak. Jadi proses belajar itu juga macam-macam, ya. Ada dengan membaca buku, ada dengan mendengar pengalaman orang, ada juga dengan mendengar pengalaman teman-teman satu sama lain. Dan termasuk saya di sini sebenarnya secara pribadi belajar dari hasil pembicaraan dengan narasumber, termasuk Pak Afi juga. Jadi beruntunglah jadi penyiar seperti saya. Dan kemudian pada hari ini kami juga ingin tahu bagaimana sih kalau kita kaitkan juga dengan apa yang Bapak suka tadi, yaitu belajar dari pengalaman orang lain. Nah, saya juga ingin belajar dari pengalaman Bapak sendiri memimpin perusahaan dan juga sebelum memimpin seperti apa. Dan ini juga akan menjadi tolok ukur kita bahwa sukses itu ternyata ada benang merahnya yang harus dijalani. Ya, silakan Pak, Bapak bisa ceritakan pengalamannya kenapa Bapak dalam hal ini mampu memimpin perusahaan selama kurang lebih 16 tahun, ya Pak, ya, 15 tahun atau 16 tahun, ya, di PT Cakap, dan itu dikategorikan bertahan sampai sekarang. Ini rumus-rumusnya bagaimana? Ya, terima kasih Pak Bram. Jadi saya memulai karir saya dengan sebagai seorang istilah itu sales koordinator di satu perusahaan yang disebut dengan penjualan langsung atau MLM. Ya, dari tahun 87 saya banyak belajar, ya, walaupun saya tidak terlibat secara langsung di dalam penjualan, karena kalau di direct selling, multi level marketing, sebagai marketing itu tidak jualan langsung, tapi kita bagaimana kita memaintain, kita memotivasi, kita mengajarkan, kita membantu leader-leader untuk berjualan, untuk prospek dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada orang berpikir demikian, Bapak kan enak aja, orang perusahaan kan tidak jualan, ya kan, Bapak kan sebagai pemimpin kan enak aja, ya, tidak tahu kesulitan kita di lapangan seperti apa, yang kita hadapi seperti apa, penolakan dan sebagainya. Banyak sekali kadang-kadang orang nggak ngerti kita, jadi orang berpikir demikian, Pak Bram. Yang apa, itu kan asumsi dia. Tetapi yang saya mau katakan, saya sampai hari ini menjadi seorang presiden direktur bukan sebuah kebetulan, bukan juga apa, tapi semua mulai dari nol, dari proses dari 87. Ya, memang Cakap ini dari tahun 2008, ya, jadi udah ya mau masuk ke tahun ke-15, ya. Jadi semua ini kita lewati dengan satu proses, ya. Nah, tentunya tidak gampang, Pak, ya. Kita semua ini kadang-kadang selalu melihat dari kacamata kacamata kita, ya.
kita selalu memandang orang, enak tuh jadi bos gitu kan. Nah, lalu berpikir, kita karyawan. Ya saya katakan sama aja. Karena saya sebelum jadi pemimpin, saya juga sebagai seorang pekerja, sales koordinator, yang kadang-kadang juga nggak enak ditegur sama atasan, ya kan, itu sesuatu hal yang biasa ya. Dimarahin sama member, ya banyak. Tetapi itu mengajarkan kita. Jadi saya makanya saya ketawa kalau ada orang katakan, Bapak sih nggak ngerti perasaan kita gitu kan. Saya ketawa. Saya bilang, Anda tahu nggak, saya sebelum jadi pemimpin, saya itu jadi marketing itu temani member untuk prospek. Bahkan saya bilang saya berani taruhan sama Anda, siapa yang lebih jago prospek, ya kan? Misalnya kita ketemu orang tidak kenal sama sekali, tidak kenal sama sekali, saya bilang kasih waktu 10 menit, saya bisa prospek orang itu. Karena saya sudah buktikan Pak Bram, di pesawat saya bisa. Cuma bedanya saya tidak menjadi member, ya tidak boleh ya. Nah, bedanya jadi manajemen atau karyawan tidak boleh jadi member. Kalau saya boleh jadi member, tapi terjadi konflik of interest. Ya. Semua orang mau dibawa Pak Avianto aja leadernya, ya kan? Tapi bukan berarti saya nggak bisa jualan, bukan berarti saya nggak bisa prospek. Saya bisa jualan, saya bisa prospek. Makanya saya boleh berani cerita karena lewat pengalaman-pengalaman yang saya alami gitu, ya kan? Jadi biasanya home sharing itu apa, home meeting itu apa, BOP itu apa, training apa, motivasi, itu saya sudah lewati. Cuma bedanya posisi saya sekarang ini tidak terlibat secara langsung. Nah, ini yang bedanya ya. Nah, dari pengalaman itu saya mau sharing, mau ceritakan. Plus pengalaman orang-orang yang sukses. Nah, orang-orang yang sukses, pemimpin yang sukses itu bisa secara ini kita bagikan beberapa kriteria ya. Satu, secara bisnis konvensional. Kedua, bisnis secara modern ya. Jadi ini kan sekarang ini kan kalau ini kan hanya jalur distribusinya aja, bisnis direct selling ini kan karena bedanya adalah di jalur distribusi, tetapi prinsipnya tetap sama, jualan gitu Pak Bram ya. Nah, jadi sekali lagi kita bisa banyak belajar dari hal-hal yang kecil. Termasuk pun kalau misalnya seringkali kita mendengar orang-orang yang males ya, itu pun kita bisa belajar bukan dari manusia. Belajar dari orang males gitu ya. Nah, orang bilang kalau hai engkau yang males, belajarlah dari semut. Nah, semut itu rajin. Ya. Jadi sebenarnya proses belajar itu banyak, Pak. Cuma nanti saya akan bicara lebih spesifiknya. Artinya lebih spesifik ini adalah dasar yang harus dimiliki oleh seorang leader kalau dia ingin sukses. Nah, nanti habis ini ya. Tetapi yang tadi saya katakan itu semua bisa dipelajari, Pak. Semua yang penting mau. Dan ngapa? Kegagalan itu merupakan bagian daripada kesuksesan. Bagian ya. Nanti kegagalan kita jangan takut berbuat salah, jangan takut gagal. Ya. Nah, tadi Pak Bram katakan memimpin perusahaan ini 15 tahun ini adalah bukan saya sendiri karena kita bekerja tim. Jadi tidak ada kesuksesan yang mutlak di tangan satu orang. Kita belajar satu tim dan masing-masing bertanggung jawab. Saya punya tim seperti istilahnya kalau main bola, saya selalu katakan di dalam perusahaan itu atau di dalam satu organisasi apapun itu seperti sepak bola, Pak. Ya. Perusahaan sepak bola itu kan ada penjaga gawang. Nah, kalau penjaga gawang itu di perusahaan itu bagian finance, accounting. Jadi orang itu kan dia harus mengamankan dulu uangnya, gawangnya jangan sampai kebobolan gitu. Terus, baru tahu saya, Pak. Bagian back itu yang backup. Back itu ada back dalam, ada back luar. Back dalam itu adalah yang orang tidak berhubungan secara langsung. Ya dia bertanggung jawab, misalnya orang IT, teknologi itu back dalam. Back luarnya itu operasional, yang berhubungan dengan misalnya kalau di kita yang melayani stokis dan lain sebagainya, pengiriman itu operasional. Terus ada lagi apa? Penyerang. Nah, penyerang itu marketing. Ya, penyerang marketing. Jadi kalau sampai nanti omset nggak naik-naik, berarti penyerangnya itu tumpul. Marketing itu kurang berperan. Ya, tidak berperan secara maksimal, ya kan? Kalau di satu perusahaan misalnya ini berarti marketing itu bagian lebih kecil lagi ada sales, ya, bagian sales gitu kan. Nah, kita lihat ujung tombaknya tuh masing-masing kan dinilai. Misalnya
keberhasilan semua itu parameternya itu beda-beda Pak Bram di Oh dalam gitu. satu perusahaan. Kalau misalnya omsetnya naik, berarti dianggap marketingnya berhasil. Oh Ya kan? begitu. Dan, Nah, ya sama aja lah kita misalnya di dalam tim sepak bola, kalau penyerangnya itu nggak bisa gol kan pasti dibilang iya. orang. Ya, Contohnya, lalu saya nggak tahu Pak Bram suka bola nggak? Kalau Pak Bram suka bola bisa fanatik. ya saya suka bola Pak, tapi suka nonton saja. Nah, di perusahaan itu yang Ya. yang, Pak, yang Bapak yang suka favoritnya, nonton itu tim apa Pak? bagaimana? Pak Bram favoritnya tim apa kalau sepak bola? Waduh, saya lupa saya Pak. Tapi yang jelas pertanyaan saya fokus pada urusan kalau jadi penonton di perusahaan PT Cakap itu apa namanya Pak? Atau secara umum apa itu Pak? Jadi orang kayak gini kan, kalau kita lihat lagi sepak bola pertandingan dunia itu kan seru sekali. Iya. Saya pernah Pak dulu waktu SMA, saya tuh waduh senang sekali sampai nonton sampai jam 3 pagi Pak, jam 4 Oh, pagi. gitu ya? Waktu itu favorit saya waktu itu Argentina Pak. Oh, gitu. Argentina. Ya. Mario Kempes ya Pak ya? Mario Digo ya, sampai sebelum Mario Digo kan ada Mario Kempes ya. Jadi saya tuh favoritnya tuh. Jadi kita itu kadang-kadang yang nonton itu lebih seru, lebih ini daripada pemain. Ya. Jadi seringkali kita misalnya kita idolakan saya, misalnya Argentina, ya kan dulu saya Argentina Mario Kempes. Jadi saya selalu perhatikan, begitu menyerang kalau Mario Kempes begitu tendang udah deket tendang nggak gol, waduh kita langsung kasih komentar, ada yang komentar bodoh lah, goblok lah ini nggak gini aja nggak masuk ya semuanya. Ya kan seringkali mengomentari itu lebih mudah, Lebih pintar ya? Kalau kita mengoreksi orang lebih gampang kan. Kalau kita jadi pemain belum nggak bisa kita seperti Iya, itu. belepotan juga. Jadi kadang-kadang itulah. Jadi tim itu jadi kadang dinilai ya. Jadi semua itu ada parameternya, ada ukurnya. Nah, seorang leader pun sama. Ujung-ujungnya apa? Omset, bonus. Kalau bonusnya kecil, mau dia jungkir balik juga orang anggap nggak berhasil, betul kan? Nah, jadi tentu harus ada satu parameter yang mengukurnya, ya. Iya. Nah, gitu Pak Bram. Nah, ini makin seru nih. Nanti saya akan masuk ke ciri-cirinya yang seperti apa gitu kan? Ya, Gitu. sebelum memasuki ciri-ciri sebenarnya kan perlu ada batasan yang jelasnya begini Pak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemimpin itu beda dengan leader. Ada mengatakan ada dengan istilah bos. Bos dengan leader apa bedanya? Kemudian pemimpin dengan, dalam hal ini pemimpin yang secara luas itu kan ada pemimpin di perusahaan, katakanlah pegawai negeri itu kan memimpin. Kemudian pemimpin dalam artian yang lebih sempit lagi di perusahaan network itu, apakah ada istilah itu dan kemudian bagaimana ini diterapkan di lapangan? Ya, pasti beda Pak. Pemimpin sama leader itu sama. Leader itu pemimpin, tapi pemimpin sama bos itu beda. Nah, kalau bos itu biasanya ada yang harus diikuti. Jadi rule-nya nomor 1, boss is always right. Nah, itu bos. Jadi bos itu selalu benar, nggak ada salahnya. Bos itu nggak pernah salah Pak. Karena dia merasa dia bos kan. Boss is always right. Kalau kedua, kalau bos make something wrong, see rule number 1. Nah, jadi itu bahasa Inggrisnya. Kalau dia berbuat salah, ya lihat dia bantu. Jadi bos nggak pernah salah. 1. Kedua, kalau bos itu sifatnya hanya satu arah, memerintah aja. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Omset harus gini. Pokoknya saya nggak mau tahu caranya gimana. Pokoknya saya nggak tahu. Kalau ada leader yang melakukan itu tipe ngebosi, bos, ya kan? Pokoknya kamu harus lakukan ini. Pokoknya kamu harus tutup poinnya 100 poin. Pokoknya ini, pokoknya nah, itu tipe bos. Ya, jadi itu egonya tinggi sekali kalau tipe bos. Nah, kalau di MLM itu tidak berlaku, tidak bisa. Kalau di MLM kalau tipe leader seperti bos itu pasti ditinggalin sama downline-nya. Oh iya. Nah itu catat, itu pasti catat. Begitu orang-orang ya tahunya cuma tekan kita untuk omset, tapi dia nggak kasih tahu kita bagaimana cara mendapatkan omset. Dia tidak diskusi dengan kita, dia tidak berikan training. Nah itu nggak bisa Pak. Nah itu. Ya? Itu harus dihindari gaya kepemimpinan seorang bos itu harus dihindari. Iya. Sama kita memimpin perusahaan juga kita nggak bisa semua kita maunya menurut kita.
dan menurut kita benar, yang lainnya salah. Nah, itu nggak bisa kita belajar, ya. Nah, itu bedanya Pak Bram. Jadi kalau bos sama leader, ya. Nah, tetapi leader yang seperti apa? Leader yang baik itu seperti apa? Ciri-ciri leader yang sukses itu seperti apa, gitu Pak Bram? Ya. Oke, kita masuk ke sana Pak Bram. Ya. Oke, silakan Pak. Leader yang baik dan leader yang kurang baik itu seperti apa kan? Dan ini juga nanti kawan-kawan semua bisa menanggapinya atau juga memberikan opininya. Ya, silakan. Ya, pertama, kalau kita mau menjadi leader yang baik dan leader yang sukses, pertama kita sendiri harus kerja keras. Nggak ada leader yang kerjanya santai bisa dapat hasil yang besar. Satu, kita harus kerja keras, dan tambahkan lagi kerja cerdas. Kerja keras itu lebih berbicara secara fisik, ya. Artinya kita kalau saya dengar kemarin ada wawancara, ini bagus sekali, seorang mantan Menteri Perhubungan, ya, Bapak Ignatius Jonan. Dia katakan kalau kita mau sukses, kita nggak bisa kerja clean hand, tapi dirty hand. Artinya kita harus turun ke lapangan. Nah, banyak kan pemimpin-pemimpin hanya dengarkan orang, dia tidak pernah ke lapangan. Apalagi zaman sekarang anak-anak muda kan nggak mau kerja keras, tapi dia bilang, Pak, kita nggak perlu kerja keras, kerja cerdas, nggak ada. Harus, mau zaman dulu sampai sekarang tetap kerja keras. Kerja keras itu dalam arti kita mau turun ke lapangan, istilahnya lebih keren, ya, istilahnya pemerintah sekarang nih Pak Jokowi kasih contoh, ini kerennya itu belusukan. Ya, kita bilang kan leader-leader itu belusukan, ya wajib. Nggak bisa leader hanya di belakang meja atau di rumah gitu, nggak bisa. Harus belusukan. Belusukan itu bisa diartikan macam-macam. Tiap hari kalau di kita di PHTS itu diajarkan 313 itu minimal. Satu hari kita harus minimal ketemu 3 orang, mau 3 orang kek, mau 3 kelompok kek, lebih bagus mau 3 RT, lebih bagus mau 3 kelurahan, jauh lebih bagus. Artinya aktivitasnya itu harus dilakukan. Itu satu, kerja keras. Kedua, kerja cerdas itu artinya bukan kerja sendiri saja. Kita harus kerja menggunakan strategi, menggunakan juga misalnya orang istilahnya kalau kita mau mendapat hasil yang lebih besar, kita nggak bisa lagi mengail. Kalau kail kan dapat ikan pasti satu-satu, ya kan? Nah, itu kalau di acaranya itu bilang one to one prospek, ya. Tapi kalau lebih lanjut lagi, kita mau dapatkan ikan lebih besar, menjala, ya kan? Nah, itu misalnya dengan business opportunity meeting atau presentation lebih banyak skupnya, tangkapnya lebih banyak. Ya, kita tinggal mainkan emosi, kasih meyakinkan, closing dan sebagainya. Nah, tetapi itu merupakan kerja cerdas. Tapi intinya harus kerja keras dulu. Kerja keras itu bukan berarti satu hari cukup 1 jam, 2 jam. Maksimalkan waktu kita di lapangan. Ya, itu kerja keras. Ya, tentunya mau lebih maju lagi disertai dengan kerja cerdas, kerja kreatif. Ya. Nah, itu satu. Pertama, Pak, itu wajib. Di mana-mana ya, kita lihat, saya lihat beberapa tokoh-tokoh yang sukses semua itu kerja keras dari dulu sampai sekarang, nggak ada ceritanya. Nah, kita lihat konglomerat, mantan menteri yang berhasil, mantan pengusaha, semua ini kerja keras. Ya, jadi sekali lagi jangan santai, itu satu. Kedua, positive thinking, berpikir positif. Nggak ada leader itu selalu negatif. Nah, kasih tahu, aduh terlalu tinggi, nggak mungkin lah. Ini selalu alasan. Leader kita kalau selalu alasan, nah itu bahaya. Harus berpikir positif. Ya. Pertanyaannya, Pak, apakah berpikir positif hasilnya pasti positif? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Tapi kalau pikiran negatif hasilnya pasti negatif. Iya. Nah, nggak ada orang pikiran negatif hasilnya positif, nggak ada, Pak. Berpikir negatif pasti hasilnya negatif. Tapi berpikir positif, apakah 100% hasilnya positif? Belum tentu. Karena kadang-kadang kita berpikir positif, tapi hasilnya tidak maksimal. Nggak apa. Tapi yang penting kita berpikir positif. Kita yakin bisa capai, bisa. Kenyataannya mungkin cuma capai 80%. It's okay. Tapi kita yakin dulu. Dengan kita yakin, kita tambah semangat. Betul? Kalau orang berpikir positif, pasti kan semangat. Selalu
di khususnya di bisnis MLM itu kunci utama itu semangat, Pak. Semangat terus. Kalau kita loyo, dan lain kita juga sama aja. Ini kita pasti ikuti ya. Nah, jadi yang kedua cirinya harus positive thinking, berpikir positif. Segala sesuatu harus punya keyakinan. Nah, dengan keyakinan itulah kita bisa menembus sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada orang bilang impossible bagi secara umum, tetapi bagi orang yang berpikir positif, bertindak positif, ya, bukan hanya berpikir aja, berpikir positif, berkata-kata positif, bertindak positif, jadi I'm possible, jadi mungkin, itu, ya. Ya. Nah, ada ketiga adalah gini, Pak. Sebagai seorang leader, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya, bertanggung jawab. Jadi artinya bertanggung jawab gini adalah kalau ada kekurangan kesalahan, jangan langsung nyalakan downline, ya kan? Masuk begini aja nggak bisa. Nah, apakah kita sudah ajarkan belum? Kita sudah kasih tahu belum? Evaluasi dan sebagainya. Jadi tetap tanggung jawab tetap ada sebagai seorang leader. Misalnya anak buahnya berbuat salah, pasti ya leadernya. Ya, makanya kita lihat di pemerintahan pun sama, ya. Ada yang unsur hierarki. Nah, unsur hierarki ini pimpinan atas. Kita ambil contoh aja sekarang yang lagi marak-maraknya yang terjadi ini, kasus yang di Polri, ya kan? Betul nggak? Ya. Jadi kalau anak buahnya sampai membunuh ya atasannya yang salah. Ya, ini harus ditelusuri ya. Nah, motifnya apa dan sebagainya. Jadi semuanya ini kan leader harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ya, bukan berarti anak buah tidak tanggung jawab, yang ini tanggung jawab lebih besar. Ini penting sekali, apalagi di MLM, ya. Nah, terus yang keempat ya Pak ya, yang tadi ketiga. Keempat ini gini, sebagai seorang pemimpin, leader yang sukses, dia selalu gini, banyak orang selalu melihat masalah itu sebagai hambatan, ya kan? Jadi selalu orientasi kepada masalah. Saya tidak katakan tidak ada masalah. Hidup ini pasti selalu ada masalah. Tetapi orang gagal itu masalah itu yang paling menonjol. Ya mungkin 80%-nya itu masalah. Jadi fokusnya hanya masalah aja. Masalah itu bisa membuat kita down. Ya. Ya, masalah itu bisa membuat down. Nah, tapi kalau seorang pemimpin yang baik, pemimpin sukses, seorang leader yang sukses, ciri-ciri dia tetap masalah ada, cuma masalahnya diperkecil porsinya. Yang dibesarkan apa? Solusinya. Jadi masalahnya mungkin cuma 20%. Ya, yang dia lihat masalah 20%, tapi 80% itu solusinya. Oh, masalahnya, pasti ada solusinya. Oh, ini. Jadi kondisi apapun juga tetap ada solusinya. Sesulit apapun tetap ada solusinya, ada jawabannya. Tinggal mau nggak kita melihat lebih menekankan penyelesaiannya, ya. Nah, jadi saya selalu kata semua masalah bisa diselesaikan. Berarti ada solusinya dong. Ya, tinggal mau tidak orang itu menyelesaikan. Nah, masalahnya kalau misalnya masalah tidak bisa diselesaikan adalah orang itu tidak mau. Misalnya contohnya lah, biasanya orang tidak mau selesaikan tuh biasanya egonya tuh terlalu tinggi. Misalnya ada dua kasus, ada dua orang ribut. Ya mungkin ributnya sederhana, hanya salah komunikasi atau salah pengertian. Ya. Nah, yang satu merasa ya kamu butuh saya, kamu datang kepada saya lah. Ya kan? Betul nggak? Ya. Yang satu merasa, loh, kenapa saya harus ininya? Kan dia yang berbuat mencurangin atau dia yang berbuat salah. Ya harusnya dia yang datang kepada saya. Ya. Jadi aku nggak akan menyelesaikan masalah. Nah, caranya bagaimana? Gampang. Dua-duanya mengalah. Oke, kita ketemu di mana? Oh, nggak mau. Saya nggak mau ketemu orang dulu. Saya udah lihat mukanya tuh udah nek gitu kan. Ada orang gini. Nek itu kayak makan aja. Ini parah ini. Ada ya, masalah tipu gitu. Jadi misalnya salah, yang satu persepsi merasa dia benar, yang satu merasa, loh saya nggak salah kok. Gini nih. Saya udah bertanggung jawab misalnya. Tapi nggak mau diselesaikan. Saya mau, oke, kalau dia datang ke tempat saya,
saya selesaikan. Kalau dia nggak mau datang, ya udah. Yang satu, loh, kamu yang berkuasa, kamu harus. Nah, ini. Jadi, kalau mau selesaikan, jalan tengahnya. Oke, Anda nggak usah ke sana, dia nggak usah ke sini. Cari ketemu di tempat di tengah-tengahnya. Selesaikan, beres kan? Nah, itu artinya jangan terlalu egois. Kalau orang terlalu egois, terlalu egosentris pribadinya aja, nah itu susah. Ya, selama dia menyelesaikan, itu masalah. Jadi leader yang berhasil adalah leader yang bisa melihat solusinya itu lebih besar, 80%. Masalahnya cuma 20%. Yeah. Masalah apapun bisa, masalah downline, ya, rebut-merebut misalnya, downline mencurangi, downline yang, ya segala macam lah. Bisa diatasi. Ya, oke. Nah, itu berikutnya apa? Berikutnya penting itu sebagai seorang leader harus membangun tim yang solid, tim yang kuat. Dengan cara bagaimana? Mungkin ada support sistemnya salah satu. Support system itu salah satu cara membangun tim yang solid dan juga bisa mengontrol. Umumnya kalau leader yang punya support system umumnya lebih maju daripada leader yang tidak punya support system. Karena support system penting. Karena support system itu ada training, ada motivasi, ada sharing, ada segala macam program duplikasi dan lain sebagainya. Sehingga bisa menciptakan member yang bisa mandiri. Nah, itu Pak. Nah, seorang leader lagi selain membangun tim yang solid maju terus, dia harus punya orientasi kepada hasil. Ya, result oriented, hasil. Kenapa? Ujung-ujungnya kan orang mau lihat hasilnya. Anda kerja keras boleh. Oke. Tapi kalau Anda kerja keras tapi nggak ada hasilnya, ada something wrong. Ya kan? Betul nggak? Iya. Jadi semua itu adalah diukur oleh hasil yang Anda dapatkan itu apa. Nah, kenapa banyak orang begitu dengar MLM, kebanyakan, saya tidak katakan semuanya, kebanyakan kalau begitu dengar MLM itu negatif. Kenapa? Dia, tuh lihat si A tuh, kutu loncat ke sana ke sini ke sana ke sini, kita yang jadi korban. Nah, itu kenapa? Karena jadi jelek. Oke? Ya. Nah, nanti selepas ini saya akan ceritakan ada 3 hal yang minimal sebagai seorang leader itu bukti dia berhasil ada. Ya. Nah, ini 3 ini yang minimal yang saya sanggup. Tapi ini, jadi hasilnya itu harus nyata, Pak. Misalnya kita digabung di satu perusahaan MLM sudah 3 tahun, 5 tahun. Salah satu hasilnya kita tidak mencari duit lah. Banyak orang kadang di MLM omongannya, terutama MLM yang tanda kutip ya, money game atau yang menyerempet money game lah. Saya katakan banyak yang menyerempet money game, kiri kanan seimbang dan sebagainya, itu kan menjanjikannya muluk-muluk. Ya kan, ujung-ujungnya hasilnya nggak ada. Ya, terus kedua pindah. Jadi orang ngapain ikut MLM, nanti jadi korban, kita korban duit, korban waktu, korban perasaan, dimarahin orang. Ya, nah itu karena kalian dia tidak konsisten. Ikut sana sebentar loncat ke sini. Kenapa? Karena satu, mereka itu ingin instan. Money game, skema ponzi dan sebagainya itu mengajarkan orang tidak perlu kerja keras, modal sedikit, dapat duitnya banyak, cepat kaya. Iya, Pak. Itu keliru total. Itulah yang membuat MLM itu, citra MLM ya, bukan MLM. Citra MLM jadi rusak oleh oknum-oknum yang seperti demikian. Ya. MLM yang benar, saya selalu katakan tidak gampang, tapi sederhana. Beda, sederhana dan gampang beda. Sederhana adalah kita tidak perlu ribet, yang saya sudah katakan. Tapi tidak gampang, kita harus proses, harus kerja keras, harus mengalami kegagalan, harus mengalami penolakan, itu. Tapi jangan menyerah. Bedanya, nah banyak orang itu menyerah, terus pindah-pindah kutu loncat. Nah, kalau kita bicara kutu loncat, bukan berarti orang itu nggak ada hasil. Salah. Cakap. Kurang apa lagi? Ada beberapa kutu loncat yang orang bilang, ada orang bilang pengkhianat, ada orang bilang itu Mustafa.
muka serius tapi palsu katanya. Mustafa, ya, ya Mustafa. Jadi, mereka itu bukan nggak ada hasil Pak Bram, Ya. sudah ada hasil, bahkan ada orang bilang, kok bisa? Orang itu kan di dekat itu kan sudah pernah dapat mobil dicakap, pernah keluar negeri, iya, bukan nggak ada hasil, dapat duit banyak pernah dapat duit, tetapi orang itu greedy, tamak, rakus, serakah, nggak Greedy, puas, ya, greedy. dengan hasil ini ditawarin orang iming-iming, dia cari gampang. Oke. Ya itu ada beberapa Pak Bram, tidak semua ya, ada beberapa yang demikian kutu loncat. Itu Ya. yang merusak. Ya. Nah, itulah yang akhirnya terjadi namanya penyesalan. Banyak yang cerita, "Aduh, saya nyesel keluar dari cakap." Kenapa? Iya, ternyata saya diiming-iming di sana katanya ini tehnya itu lebih bagus dari Blesti. Ya. Kecewa, nggak berhasil. Mau balik ke cakap, malu. Satu. Ya kan? Jadi nggak mungkin. Kedua, yang sudah macam-macam itu sudah diterminate, ya kan? Jadi itu, nah tapi itulah yang menyebabkan. Jadi gini, akhirnya dia cerita ke orang gini, percuma lah MLM, saya sudah ikut sana gini di sini, gagal kok, nggak benar tuh. Nah. Kenapa? Karena dia kecewa dengan perusahaan terakhir yang dijanjikan mulut-mulut, ternyata nggak berhasil. Nah, Padahal dia sudah berhasil. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, banyak leader-leader yang kutu loncat. Ya, saya pesan dicakap, semoga tidak ada lagi lah, tidak ada lagi bertobat, jangan tidak ada lagi. Kenapa? Karena saya selalu katakan penyesalan itu selalu terlambat. Ya, berjuang terus, pasti Anda hasilnya pasti akan besar. Berjuang terus, jangan menyerah. Keadaan sulit apapun tetap berjuang. Downline Oke. tinggalkan kita, nggak apa, kita bangun lagi, oke? Oke, Nah, Pak. jadi yang itu adalah hasilnya nyata, Pak Bram, harus kelihatan. Nah, yang tadi saya maksudkan bukan duitnya, jangan bilang, oh saya di sini dapat bonus 100 juta, itu banyak kan itu omong kosong. Kenapa saya katakan demikian? Saya ketemu orang kok Pak, di sini enak, ini dia baru masuk satu perusahaan binary dengan produk yang ini dan sebagainya, gini. Terus saya ketawa, Bapak kalau penghasilan begitu, Bapak kok masih naik motor? Satu. Ya, mending naik motor bannya dua-dua sepertinya udah butut, harus diganti, kalau nggak bahaya kan, udah butut ya, artinya udah kilat gitu kan, harus diganti. Ya mungkin nggak punya duit tapi ngomongnya gede. Betul, itu rencananya nanti akan ditransfer orang selalu kan gitu. Jadi saya selalu katakan jangan tunjukkan duitnya berapa banyak Anda dapat, orang nggak peduli Anda mau dapat berapa. Iya. Karena cuma contohnya, misalnya Anda sudah gabung 5 tahun di Cakap, orang cuma tanya satu, di Cakap katanya setiap tahun ada program ke luar negeri ya dulu, malah setahun 2 kali ya. Iya gini, kalau dengan Cakap ke luar negeri gini kita bisa cerita. Terus orang tanya, Pak, Bapak udah 5 tahun di sini, benar? Terus Bapak udah kemana aja, negara mana aja? Belum. Kira-kira orang percaya nggak? Nggak percaya. Orang tuh bilang, kamu ini bohong. Katanya ke luar negeri, kamu mau tawar ke luar negeri. Anda sendiri nggak pernah ke luar negeri. Jangan ke luar negeri, keluar kota belum. Enggak juga. Ya itulah kadang-kadang itulah ini jadi jelek, Pak. Jadi Ya. saya selalu katakan, kalau Anda mau kasih contoh, salah satu berjuang, misalnya contohnya kemarin orang ke Belitung. Tahun ini kalau Anda gabung sudah lama dapat berjuang bayar harga, kerja Labuan Bajo. Nanti begitu Anda di Labuan Bajo, orang enak yang lagi berlibur gini. Iya, langsung Anda komen, iya berlibur gratis nih, dibayarin semua. Iya. Mau nggak kalau Anda tertarik hubungi saya? Pasti orang pengen, gimana caranya tuh kok bisa gratis? Nah, itu dia Pak Bram. Ya. Ya Pak, menarik sekali kalau kita bicara tentang ciri-ciri, tadi sempat juga dijabarkan. Nah, namun ada satu hal yang belum saya dengar rasa-rasanya ya Pak ya. Bagaimana seorang leader itu menggunakan bahasa komunikasi yang baik dan benar, dan sehingga ketika berkomunikasi tidak menimbulkan miskomunikasi, ataupun juga dalam hal ini perilaku-perilaku seperti apa yang dihubungkan dengan berbahasa dan berkomunikasi. Mungkin Bapak bisa dijelaskan. Ya, kalau misalnya berkomunikasi yang efektif, pertama harus 2 arah. Jadi bukan satu main perintah saja, harus 2 arah. Ada feedbacknya, yakinkan, apa yang dimaksudkan gini ya. Oke, gini, 2 arah, satu komunikasi. Kedua, komunikasi itu harus menempatkan prinsip win-win solution. Sama-sama untung, jangan komunikasinya kita mau menang sendiri. Nah, kalau ada leader yang ego mau menang sendiri, itu lama-lama ditinggalin sama pengikutnya, sama downline-nya. Oke. Jadi
bisa berkomunikasi, prinsipkan win-win solution. Ketika komunikasi itu harus ada jalan penyelesaiannya, selalu ada ini masalah ini, oke gini komunikasi. Nah, masalah gaya, masalah intonasi itu kembali kepada karakter manusianya, karakter masing-masing. Kita nggak bisa mengatakan, oh itu kalau komunikasi ngomongnya keras, ngomongnya ini orangnya, enggak juga. Contohnya, misalnya orang Batak disuruh lembut nggak bisa, Pak. Orang Batak kan ngomongnya masih Tunggu. ya kan? Nah, beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa digiles sama mobil pun baru mobilnya lewat, aduh sakit. Aduh, untung enggak keseleo. Patah gitu kan. Ini ada orang Jawa satu Pak yang mau masuk ini. Apa benar seperti Ibu Fufa? Selamat siang, Pak Bram. Selamat siang, Pak Iya. Cia Alfianto. Iya, siap. Silakan Ibu Fufa. Terima kasih udah diberikan kesempatan untuk berbicara di sini, nih kesempatan emas. Tadi saya udah menyimak dari awal apa yang sudah diberikan motivasi oleh Bapak Cia Alfianto, sungguh luar biasa. Iya. Cuman di sini saya juga ada sedikit memberikan satu tambahan aja. Tadi sempat katanya ada unik memang Pak Bram tentang falsafah. Kadang-kadang orang Jawa kalau berbisnis, orang Jawa itu dulu biasanya punya misi alon-alon pokok kelakon, kan gitu itu dulu filsafahnya. Itu pada saat dijajah Belanda. Gitu. Karena apa? Kalau kita mau maju kan kita ditembak. Jadi kita akhirnya alon-alon pokok kelakon, kan seperti itu. Nah, tapi zaman itu kan belum zaman digital ya, Pak Bram ya. Jadi paradigma masyarakat Jawa itu sekarang memang sudah seyogianya bukan kita hapus ya, tapi dengan adanya teknologi yang semakin maju itu mau nggak mau kan kita tinggalkan. Yang baik tetap akan kita abadikan, seperti mangan gak mangan pokoknya kumpul lah, itu orang Jawa dulu itu ya. tapi sekarang kalau kita mangan gak mangan pokok kumpul, itu kita rubah bagaimana kumpul menciptakan kita bisa makan, kan gitu Pak Bram. Oh iya, keren itu. Iya, jadi harus dirubah paradigma itu. Nah, satu kata untuk Pak Alfianto, kalau boleh saya mengusulkan nanti Pak Cia itu masuk dalam kategori pahlawan ekonomi rakyat. Oh, Pak Alfianto, wah luar biasa. Selamat Pak Alfi, ini dapat gelar baru. Kalau dulu kan pahlawan perjuangan kan seperti itu ya. Dan bersyukur 77 tahun kita sudah menikmati kemerdekaan. Tapi kemerdekaan dalam artian kita tidak dijajah. Tapi apakah kita sudah hidup nyaman? Apakah kita sudah tenang di saat ekonomi kita itu masih morat-marit seperti ini? Nah, makanya tadi saya katakan saya angkat jempol sama Pak Alfianto nanti bukan pahlawan perjuangan, tapi pahlawan ekonomi rakyat. Pahlawan ekonomi rakyat. Wah. Tokoh. Betul, saya beranikan diri untuk berkata Pak Bram. Ya. Karena saya selalu berkata be positive thinking, apapun yang terjadi itu kalau kita be positive thinking semuanya akan menjadi positif semuanya. Iya, luar biasa. Kenapa ada corona, kita ambil hikmahnya. Kalau nggak ada corona kita kurang bersyukur. Kenyataannya apa? Kita orang Blesti semua terselamatkan dari corona. Karena apa? Minum Blesti. Kan gitu Pak Bram. Jadi positifnya aja yang kita ambil. Iya. Jaga rasa, jaga hati. Saya selalu jaga rasa, jaga hati, jaga minumannya tetap Blesti, kan begitu? Ah iya betul. Ya, baik. Saya lagi kenapa saya berani berbicara? Saya itu selalu punya satu pepatah yang mengatakan bahwa sepatah kata yang bermanfaat, secangkir teh yang membuat sehat, satu produk yang membuat masyarakatnya itu benar-benar merasakan berkat. Itulah benar-benar hebat. Ya, oke. Ya Pak Bram. Ya, terima kasih. Sebuah kata yang bermanfaat.
Oke, Pak Bram, itu aja mungkin. Terima Tetap kasih Ibu Fufa, semangat. keren sekali dan Ya, memotivasi. sama-sama Pak Bram. Terima kasih. Selamat. Terima Iya. kasih Pak Avianto. Iya, terima kasih. Ya Pak Afi, kita alon-alon asal kelakon aja, mangan orang mangan asal ngumpul, dan itu dibalik semuanya oleh Ibu Fufa. Silakan ditanggapi semua. Oke, terima kasih Bu Fufa ya komentarnya. Terima kasih juga. Sama-sama. Ya, Dan yang itu sekarang yang jelas diputus saja dulu ya Bu. Bukan pahlawan kesiangan aja ya Bu ya. Pahlawan kesiangan. Oke. Nah, apa yang Bu Fufa ceritakan memang kadang-kadang ini kan satu tradisi ini kan turun-temurun. Nah, tradisi ini kan kadang-kadang ini kita juga harus mengikuti zaman, ya. Nah, saya selalu katakan kan tradisi itu dengan zaman sekarang itu udah berubah. Zaman sekarang itu udah zaman serba cepat, zaman digital. Makanya ada istilahnya kalau di dunia industri direct selling oleh World Federation Direct Selling Association menyatakan tomorrow is now. Tomorrow is now. Masa depan itu dari sekarang. Jadi kalau menurut saya itu sudah nggak relevansi Bu Fufa. Alon-alon kelaton sekarang bukan lagi lambat asal selamat, cepat asal selamat. Itu yang paling cepatnya. Kalau lambat kita nggak akan sampai, Pak. Kalau kita bilang selalu motivasi kepada orang, ya lambat-lambat asal kita capai. Enggak, cepet asal selamat. Itu satu. Kumpul nggak kumpul, makan tidak makan asal kumpul. Enggak lagi, kita kumpul menghasilkan. Itu udah bicara. Ngapain kalau kumpul nggak menghasilkan, cuma kumpul-kumpul buang-buang waktu kan? Nah, karena apa? Karena zaman sekarang udah berubah. Zaman sekarang itu waktu itu diasumsikan oleh istilahnya duit. Nah, itu nggak berubah. Waktu adalah uang, itu nggak berubah. Karena setiap kita menghabiskan waktu, kita menghabiskan uang. Nah, tetapi tradisi demikian itu kita harus mulai bergeser, ya kan? Jadi kadang-kadang banyak hal-hal yang dulu itu diajarkan tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang hidup kita harus berubah. Nah, ini satu lagi, leader adalah harus berubah. Berubah dalam arti berubah yang ke arah lebih baik, ya. Jangan tetap pertahankan, aku masih seperti yang dulu. Nah, itu kadang-kadang itu lagu itu membuat kita jadi membenarkan diri, Pak Bram. Iya. Ya, orang kenapa gini-gini, saya nggak mau berubah, aku masih seperti yang dulu, kan? Nah, berarti nggak maju-maju. Iya. Oke. Nah, ada komentar di sini tadi yang ditanyakan Mustafa ini muka serius, yaitu Mustafa, ya, artinya Mustafa tuh muka serius tapi palsu, kelihatannya serius di depan kita tapi mengkhianat atau palsu di belakang kita. Nah, itulah yang juga jadi pertanyaan Pak Tata Prabu tentang wajah halus, sopan dan sebagainya, tapi ada udang di balik rempeyek atau di balik batu. Iya. Jadi ini kita senang sekali Bu Fufa, lagi tunggu janjinya Bu Fufa mau ratakan Jawa Timur dari Malang. Iya, pasti itu. Kali Bu Fufa saya senang Bu Fufa orangnya sangat antusias, pikiran positif. Cuma ayo Bu, kita buat garap Bu, Blitar, garap Malang Bu, kita membesarkan ini supaya jadi pahlawan ekonomi rakyat, ya kalau nggak salah. Nah, Bu Fufa juga bisa jadi pahlawan ekonomi rakyat, Bu. Ya, jadi semua leader bisa jadi pahlawan ekonomi rakyat juga. Iya. Gitu. Oke, Pak. Kita akan rehat sebentar, kita bacakan dulu siapa mereka yang sudah masuk, dan ini perlu kita infokan karena mereka ini dengan niat yang baik sudah memberi komen walaupun sekedar absen hadir, tapi ada juga sih yang juga berkomentar seperti Ibu Fufa. Ya, saya harapkan banyak Ibu Fufa-Fufa yang lainnya atau Bapak-Bapak yang lainnya yang akan turut bersuara, ya. Jadi kita akan informasikan bahwa terima kasih untuk Ibu Siti Rahayu, leader yang luar biasa, top leader di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak acara ini. Kemudian untuk Wayan Suryani, Bu Wayan Suryani, terima kasih. Ibu Sri Agustini, terima kasih. Pak Edi Susanto dan Pak Tata Prabu akan menginformasikan bahwa jangan lupa untuk mengikuti
training spesial public speaking class tanggal 17 September serta SPJ training class tanggal 18 September 2022. Salah satunya adalah untuk menghasilkan leader hebat di Blesti adalah dengan rutin dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi oleh perusahaan. Nah, itulah harus kita manfaatkan. Jangan lupa acara ini ada di Bali di Hotel Quest. Dan kemudian Ibu Herlina, terima kasih sudah memberikan supportnya. Semangat pagi semua, Blesti semakin jaya, kata Ibu Herlina. Dan rupanya ada pertanyaan lagi ini mungkin ya. Ya, penggemar Inspirasi Prabu ini Ibu Armayani akan memberikan pendapat dan opini. Silakan Ibu Armayani di Jogja saat ini. Selamat pagi Pak Cia. Ya. Saya kok jadi tertarik ya dengan tema hari ini dan juga pemaparan Pak Cia, dan saya baru tahu gitu. Ya. Kalau dalam sistem kepemimpinan Blesti juga menerapkan sistem yang namanya hierarki. Intinya sekarang bagaimana hierarki itu bisa diterapkan dengan baik oleh leader dari Blesti. Nah, itu kan di itu, Pak. di ABRI itu sistemnya hierarki, Bu. Ya, di ABRI. Ya, silakan dilanjutkan. Betul. Tapi hari ini kan Pak Cia mencontohkan, mencontohkan, kan ya, dalam sistem, ya, dalam sistem Blesti pun kayaknya secara tidak langsung Pak Cia sudah menerapkan itu dari narasi yang tadi diungkap Pak Cia ya. Kalau seandainya hierarki itu benar-benar bisa diterapkan, saya yakin leader-leader ini bisa menerapkannya. Saya yakin akan maju dengan pesat. Karena apa? Di ABRI, di TNI, Polri aja hierarki itu udah belepotan, Pak. Bapak tadi contohkan di Polri ya. Akhir-akhir ini juga saya lihat TNI. Kalau hierarki itu benar-benar diterapkan, TNI itu tidak akan bikin video-video yang mencemooh anggota dewan gitu. Kalau benar-benar ya saya katakan hierarki itu diterapkan. Nah sekarang Blesti dengan leader-leadernya jika mampu menerapkan itu, saya yakin kita akan cepat berkembang gitu Pak. Karena jika kita kan apa yang kita pikirkan. Nah sekarang kalau leader-leader itu mampu, leadership-nya bagus gitu, kepemimpinannya bagus, anak buah di bawahnya itu akan cepat berkembang Pak. Baik. Mungkin itu ya salutnya saya pagi ini, karena saya mendengar pemaparan itu secara tidak langsung mungkin Pak Cia menerapkan itu dalam manajemen cakap. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu Armayani di Yogyakarta sudah memberikan komentarnya. Silakan Pak Afi. Ya, terima kasih Bu Armayani. Jadi sebenarnya ada beda kalau di Polri TNI itu hierarkinya tuh hierarki komando. Ya, hierarki komando itu biasanya itu satu arah. Tapi kalau di MLM hierarkinya harus hierarki dua arah, yaitu win-win solution. Ya, kita nggak bisa karena downline kita bukan anak buah kita, beda. Ini ada beda dikit Bu. Kalau di kepolisian TNI itu bawahan, memang bawahan. Dia nggak boleh, dia betul-betul apa yang atasan katakan itu dia lakukan. Tetapi kalau di MLM itu hierarkinya itu adalah berdasarkan win-win solution. Ya, jadi contoh. Nah, ini yang saya mau ceritakan 3 hal ini. Jadi ada beda ya. Nah kita nggak bisa terapkan hierarki di satu organisasi misalnya MLM sebagai leader dengan hierarki yang diterapkan. Kalau kita ambil positifnya disiplin, iya, kasih contoh, iya, itu misalnya seorang leader harus kasih contoh disiplin. Tetapi tidak bisa memaksakan karena ini beda ya. Nah jadi dari hal-hal itulah yang kita bisa belajar. Satu yang baik adalah prinsip MLM itu hierarkinya, prinsipnya adalah duplikasi. Ya, duplikasikan ke bawah, bukan instruksi. Nah, beda. Kalau di TNI atau di ABRI itu instruksi. Pokoknya lakukan gitu. Nah, itu beda. Kalau di kita nggak bisa.
kalau kita terapkan seperti itu bubar Pak, bubar Bu. Nanti jadi kita bubar. Jadi hierarki di sini adalah kita harus kasih contoh. Nah, saya mau ambil contoh bukti dari seorang leader yang sukses. Kalau tadi ciri-ciri kan, ciri-ciri. Nanti saya mau cerita bukti dari leader yang sukses. Nah, kemarin saya dengar satu tokoh yang saya salut, saya sangani karena dia berhasil membenahi satu sistem, satu apa istilahnya itu ini ya apa perhubungan ya, bukan perhubungan, kereta api, sorry ya, kereta api Indonesia. Dulu kita tahu, saya dulu jarang sekali naik kereta api, tapi belakangnya saya senang naik kereta api. Kenapa? Kalau kita dulu lihat perkereta api Indonesia itu kacau balau, itu sampai orang duduk di atas, orang masuk ke dalam bisa tidak bayar dan segala macam, bau toiletnya segala macam, tidak ada AC, amburadul. Ya, nah orang ini masuk sebagai direktur utama. Ini Bapak Ignatius Yonan. Saya sangat respect sama beliau ini. Orang ini sederhana. Saya bilang ini orang sederhana, tapi dia memberikan dampak yang besar. Kemarin saya dengar dan menyaksikan talk show yang dia bicarakan. Ada yang gini, dia membenahi dalam waktu hanya 5 tahun. Nah, dia berkorban betul-betul. Ya, dia cerita selama 5 tahun dia di KAI, dia cuma di rumah cuma 3-4 bulan, bayangkan. Selebihnya tidurnya di peron, tidurnya di mes, tidurnya dalam kereta api, tidurnya di tempat makan, segala macam dia lakukan. Dan pendekatan langsung kepada bawahannya, tanya gimana ini kesejahteraan dan sebagainya, ini semua ini betul-betul luar biasa. Menurut orang itu tidak mungkin kereta api bisa dibenahi. Betul-betul sudah amburadul, sudah terjadi banyak kecelakaan di perlintasan dan sebagainya. Nah, lalu diwawancari, dia cukup perlu waktu 5 tahun. Akhirnya ditawarin sama Pak Jokowi menjadi asisten, artinya Menteri Perhubungan. Diangkat. Setelah jadi Menteri Perhubungan, sempat di reshuffle, terus kembali lagi diangkat jadi Menteri ESDM. Ya, nah dia berhasil juga mengambil alih negosiasi Freeport. Ya. Jadi orang ini sangat berprestasi dan orangnya low profile. Saya salut sama orangnya ini, betul-betul dia kerja. Nah, dia katakan dirty hand, dia mau turun ke lapangan. Nah, ada 3 hal yang pernyataan dia. Ya ini ya, jadi kalau Anda mau sukses, 3 hal ini penting. 1, dia bilang the leader has be to seen. Seorang pemimpin harus terlihat apa yang dia lakukan. Sebagai seorang leader, Anda harus berhasil jadi contoh, jadi itunya dilihat orang. Oh betul, apa yang saya kerjakan. Pak Yonan dia cerita, dia sebelum masuk pada saat dia masuk di kereta api itu rugi 800 miliar. Begitu dia masuk dalam 1 tahun sudah untung 40 miliar. Begitu dia keluar untung udah triliunan selama 5 tahun. Itu yang luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Misalnya berusukan, jarang orang di rumah. Kalau leader sering di rumah terus, nggak kemana-mana, itu bukan leader. Jadi Pak Ignatius Yonan itu adalah leader. Terus. Nah, dia kasih contoh, saya nggak bisa bayangkan tuh. Saya pikir saya paling sering pergi-pergi, rupanya saya bandingkan nggak ada apa-apanya. 5 tahun cuma 4 bulan sampai istrinya mungkin. Ya karena dia cerita, karena dia ngomong satu statement. Yang dia lakukan itu bukan buat diri sendiri. Nah, ini yang saya salut kata-kata itu. Yang saya lakukan itu adalah kepercayaan amanah. Kepercayaan dari masyarakat untuk dia, yang dia lakukan adalah ingin memberikan kontribusi untuk membangun Indonesia. Itu luar biasa, ya. Sampai kadang-kadang dia pernah jadi CEO di perusahaan-perusahaan besar yang gajinya dia masuk ke kereta api cuma 25 juta. Dia cerita dia di perusahaan lain itu 250 juta, 1/10. Pada saat dia 25 juta jadi sebagai seorang dirut. Nah, tapi dia keluar 5 tahun gajinya katanya sekitar 150 juta. Iya, oke, luar biasa. Panggilan. Nah, itu satu ya, Pak Bram. Ya. The leader has be to seen, 1. Kedua, lead by example. Oh. Memimpin dengan contoh. Oh. Artinya kita harus kasih contoh. Kalau kita misalnya bilang, recruiting, bagaimana kita kasih contoh cara rekrut yang efektif gini, cara menghandle objection. Kemarin ada satu leader yang bagus sekali. Saya dengar cerita Ibu Yuli ya. Dia di Zoom meetingnya adalah how to handle objection. Dia ceritakan. Terus Bu Suci pernah cerita juga di sharingkan ilmunya. Itu bagus sekali berbagi. Ya. Nah,
Lead by example, memimpin dengan contoh, bukan memimpin dengan perintah. Itu dua. Ya, yang kedua harus punya. Yang ketiga, harus dia bisa menunjukkan dia berhasil mensukseskan down and down. Itu karena itu adalah proses duplikasi mandiri. Tiga itu harus dimiliki oleh sebagai seorang leader. Jadi kalau Anda mau sebagai seorang leader, Anda harus bisa melakukan satu istilahnya proses panjang duplikasi diri Anda. Nah, tidak banyak orang lakukan. Jadi kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita, lihat para pengusaha-pengusaha yang hebat semua, dia punya ciri-ciri yang jelas, tetapi hasilnya pun harus nyata. Jadi sekali lagi, karena waktunya juga yang memisahkan kita, kayaknya Pak Bram, kayaknya waktunya terlalu pendek Pak Bram, 1 jam kalau kita bicara leadership. Tapi icip-icip Pak. Berikutnya saya akan bicara lagi leadership yang lebih panjang lagi. Ada hal-hal yang harus dihindari, ada hal-hal yang harus dilakukan. Tetapi kalau waktunya begitu cepat, tidak apa-apa Pak, molorin aja dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa, molor dikit nggak apa-apa. Malah saya mau tanya ini sekaligus sebagai silakan Pak Bram mau tanya apa? Mau tanya sekaligus juga sebagai closing statement, dan ini juga akan menjadi sebuah PR kita semua masing-masing, bahwa kita sebenarnya kuliah di Universitas Kehidupan ini tidak akan pernah tamat-tamat dan harus terus belajar dan terus belajar. Dan ijazah dan juga kesarjanaan pun ijazahnya nggak ada didapat dalam yang seperti Bapak ceritakan, bahwa leader itu adalah selalu berkaitan dengan orang. Bisnis yang berkaitan dengan orang itu bagaimana menurut Pak Afi mengelolanya agar langgeng? Silakan Pak sebagai closing statement. Wah, ini menarik sekali ya. Ini harus dibahas lagi nanti ke depannya satu sesi sendiri. Iya. Ya, karena kenapa saya senang di multi level marketing, karena ini bisnis yang kreatif, bisnis yang dinamis, tidak kaku. Di mana bisnis yang mengutamakan manusia. Bagaimana kita mengkomunikasi, bagaimana kita berhubungan dengan manusia, itu satu seni. Ya, memang ini kalau kita nanti bahas sendiri lagi, ini menarik sekali. Tetapi yang saya mau katakan, bisnis MLM itu erat kali dengan hubungan dengan manusia. Manusia itu punya karakter yang beda, punya sifat yang beda, segala macam, punya pemikiran beda, karena otak rambut kita boleh sama hitam, tapi pikiran kita tidak sama. Jadi itu harus dikelola. Tapi kuncinya satu Pak Bram, dari sekian banyak bagaimana supaya ini ada prinsipnya, ada win-win solution. Itu aja. Saya selalu katakan gini, apapun kita lakukan harus prinsipnya sama-sama untung. Jangan kita untung orang lain buntung, atau orang lain untung kita buntung, nggak bisa. Atau dua-duanya buntung, nggak bisa jalan. Prinsipnya selalu katakan, prinsipnya win-win solution dengan etika yang kita terapkan dan kita ajarkan dan kita lakukan dan kita praktekkan, kita kasih contoh. Itu harus terjadi Pak Bram. Okay. Ya, gampang. Kalau Anda mau diskusi sama saya apa gampang, saya cuma kuncinya satu, win-win solution. Bagaimana win-win solution? Kunci lagi satu. Saya selalu katakan sebagai closing statement Pak Bram. Ya, sebagai closing statement, ada 3 hal yang penting saya katakan. Ini 3 hal yang dilakukan. Yang paling penting. Pertama, sebagai seorang leader, sebagai menjalankan bisnis, pertama apa? Omset. Kalau omsetnya kecil, bonusnya kecil, nggak bergairah. Betul kan? Omset, saya selalu katakan. Yang kedua apa? Omset juga. Yang ketiga apa? Omset lebih besar lagi. Nah, saya sering dengar orang jual properti kan. Dia selalu katakan, yang pertama Pak, lokasi. Yang kedua, lokasi. Ketiga, lokasi punya lokasinya paling strategis. Tapi itu belum tentu relevan. Nah, tapi kalau bisnis kita ini ya itu 3. Jadi apapun yang kita lakukan, mindset kita selalu berpikir bagaimana result oriented. Orientasinya apa? Hasil. Hasilnya apa? Omset. Omset besar, bonus besar, orang tertarik. Bonus besar, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu aja. Jadi kalau mau besar, ya action, belusukan di lapangan, dirty hand, bukan clean hand, dirty hand. Tangan kotor bukan tangan kotor, tangan pegang yang kotoran, tidak. Tangan kotor itu tangan yang mau terjun ke lapangan, belusukan. Sukses di MLM itu kuncinya di belusukan. Hajar, 3-1-3, itu yang saya katakan. Tapi itu bukan teori, harus dipraktekkan. Ya. Oke, Pak Bram, ya. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Menarik sekali. Waktu sudah lebih dari 10 menit. Ya. Dan terima kasih Pak Bram sudah setia menemani kita. Terima kasih buat
mitra cakap yang selalu setia dan banyak input-input, banyak komentar yang positif. Mari kita membangun omset yang lebih besar lagi supaya bonus kita makin besar. Bonus kita makin besar, kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Luar biasa. Dan Terima ini kasih, salam sehat, salam sejahtera, salam besar, berkah dan mesari, dan ingat selalu ceria, bulan September ceria. Oke, Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Terima kasih, sukses selalu. Dan kita nanti siaran langsung lagi di kereta api kayak zaman dulu, Pak ya. Ya, karena itu sesuatu banget, Pak, di kondisi kereta api yang bagus itu kita bisa siaran langsung di sana ya. Dan itu ada jejak digitalnya loh. Baik, terima kasih Pak, sukses selalu. Sekali Pak Bram, kita cari teknologi bagaimana bisa siaran jangan di kereta api, Pak. Siaran di dalam pesawat terbang, Pak. Oh ya, kalau dikasih, sebenarnya kalau dikasih bisa saya mempunyai sistemnya, Pak. Iya. Lebih canggih lagi kan. Oke. Terima kasih Pak, sukses selalu. Salam besar. Salam besar.